Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melani Hafizah, NIM 2013300000713. Dalam video ini saya akan menyampaikan tentang sistem dan organ pencernaan manusia dengan bantuan alat peraga ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ pencernaan pada manusia. Pertama-tama, makanan akan masuk ke dalam mulut. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan melalui proses pengunyahan agar menjadi halus. Setelah makanan menjadi halus, makanan lalu diteruskan ke dalam lambung secara sedikit demi sedikit melalui kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Setelah makanan berada di dalam lambung, makanan akan melakukan proses pencernaan secara kimiawi yang berkaitan dengan enzim lambung. Makanan akan berada di dalam lambung selama kurang lebih 3 atau 4 jam. Setelah itu makanan akan diteruskan ke usus halus. Nah, pada usus halus inilah makanan itu akan dipilah dari kandungan yang diperlukan tubuh dan sisa makanan. Sisa makanan kembali diteruskan ke dalam usus besar. Sedangkan kandungan makanan yang diperlukan oleh tubuh disebarkan ke berbagai bagian tubuh yang memerlukannya. Sisa makanan yang diteruskan ke dalam usus besar akan diubah menjadi feses. Setelah sisa makanan menjadi feses, maka feses ini akan diteruskan ke dalam rektum. Setelah rektum sudah penuh, maka feses akan dikeluarkan melalui anus. Demikianlah video saya mengenai organ pencernaan pada manusia. Sistem peredaran pada manusia terdiri dari organ paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. 4 botol ini sebagai 4 ruangan jantung yang terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Kemudian botol yang paling bawah sebagai seluruh tubuh dan selangnya sebagai pembuluh darah. Cairan yang berwarna merah sebagai suplai darah dari paru-paru. Darah yang berasal dari paru-paru itu mengandung oksigen yang nantinya akan menuju ke serambi kiri. Kemudian dari serambi kiri, darah akan dipompa bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Darah dari seluruh tubuh banyak mengandung karbon dioksida. Setelah itu, darah akan menuju ke serambi kanan. Darah dari serambi kanan akan dipompa oleh bilik kanan untuk menuju ke paru-paru. Darah di paru-paru ini akan bertukar dari yang mengandung banyak karbon dioksida akan bertukar dengan darah yang mengandung banyak oksigen untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Di sini saya akan mempraktekkan model sederhana organ pernafasan manusia dengan menggunakan botol dan balon. Pada ujung sedotan ini kita gambarkan sebagai hidung dan rongga hidung. Bagian panjang sedotan ini kita gambarkan sebagai tenggorokan. Lalu bagian sedotan yang bercabang kita gambarkan sebagai bronkus kiri dan bronkus kanan. Di dalam botol ini terdapat 2 balon. Kita gambarkan sebagai bronchiolus dan alveolus. Nah, untuk botolnya sendiri kita gambarkan sebagai badan kita. Untuk tutup balonnya kita gambarkan sebagai diafragma antara rongga dada dan rongga perut. Cara menggunakannya, ketika balon bagian bawah ditarik, maka balon yang berada dalam botol menggelembung karena terisi udara. Sedangkan ketika balon bagian bawah dilepas, maka balon akan menjadi semula mengempis. Seperti ini ya video praktek
proses pernafasan organ dalam tubuh manusia. Semoga bisa membantu.